Itu maksud dari kana yang bersifat secara mutlak atau sempurna. Tetapi ketika misalnya kana bersifat nakisah atau terbatas, maka keunggulan daripada umat ini itu bisa berarti bahwa keunggulan yang terbatas, keunggulan yang berlalu dan tidak lagi menjadi unggul di zaman ini dan tidak akan menjadi unggul di zaman yang akan datang. Dan para ulama kita walillahil hamd mengatakan bahwa kuntum dalam ayat ini adalah kuntum yang tamah, kana yang sempurna. Artinya keunggulan dan khairiyah, kebaikan daripada umat ini bukan hanya berlaku bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak hanya berlaku bagi para sahabat, tetapi juga berlaku bagi umat ini. Berlaku di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berlaku di zaman ini sampai kemudian kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kuntum khairu ummah. Kalian adalah khair ummah. Khair artinya adalah baik atau terbaik. Khair kadang bermakna hanya sekedar baik. Misal famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat baik meskipun itu hanya sebesar biji darah, maka dia akan melihat balasannya. Itu khair. Itu kebaikan, hanya sekedar baik. Tetapi khair dalam ayat ini bermakna akhyar, bermakna ahsan, atau bermakna afdol. Artinya yang terbaik. Yang terbaik. Kalian adalah umat yang terbaik. Ya, karena jangan sampai kemudian kita mungkin membaca ayat yang lain ada kata khairan. Arti daripada kata khairan itu adalah baik, tetapi dalam ayat ini yang dimaksudkan adalah umat ini adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Ini sama ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengakui para sahabatnya bahwa para sahabat beliau adalah generasi yang terbaik. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi korni, khairun nasi korni. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik zaman adalah manusia yang ada di zamanku. Ya, jadi artinya umat yang paling terbaik itu adalah umat yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita mengatakan bahwa ayat ini yang dimaksudkan yang paling pertama dan paling utama adalah Rasulullah dan para sahabat, maka ini menunjukkan bahwa para sahabat adalah generasi terbaik. Karena itu Allah menjadikan mereka sebagai suri tauladan bagi kaum muslimin setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Mereka adalah kaum yang terbaik. Mereka adalah generasi terbaik. Karena mereka adalah generasi terbaik, maka tentu kita tidak punya pilihan yang lain untuk kemudian kita ikuti kecuali daripada para sahabat. Kenapa? Karena mereka lah yang mutlak diakui keunggulan dan kebaikan mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat ini dan dalam hadis yang telah kita sebutkan, khairun nasi korni. Sebaik-baik manusia adalah yang ada di zamanku. Dan juga Allah dalam ayat ini mengatakan kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat yang paling terbaik. Baik. Allah menyebut kaum muslimin, menyebut para sahabat dan Rasulullah SAW sebagai umat. Apa maksud dari kata umat? Kalian adalah umat yang terbaik. Di dalam Al-Quran, secara mutlak ada 4 makna ummah dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Di antaranya, makna ummah adalah at-ta'ifah, kelompok atau golongan. Sama dalam ayat kita ini. Dalam ayat kita ini, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kuntum khaira ummah, artinya adalah kalian adalah
kelompok umat yang paling terbaik. Kalian adalah golongan umat yang terbaik. Ini sama dengan ayat di 104, wal takum minkum ummah. Hendaklah di antara kalian ada yang menjadi umat. Dan yang dimaksud umat adalah sekelompok umat itu, sekelompok orang itu untuk menyeru kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian makna yang kedua daripada al-ummah adalah al-millah atau bermakna agama. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna wajadna aba'ana ala ummah." Sungguh kami telah mendapati bapak-bapak kami ala ummah, berada di atas ummah. Ummah yang dimaksud dalam ayat ini adalah millah. Artinya mereka mendapati bapak-bapak mereka berada dalam satu agama. Bapak-bapak dan nenek moyang mereka memiliki agama. Karenanya oleh sebagian para ulama kita mengatakan bahwasanya agama itu hanya terbagi menjadi dua asalnya. Yang pertama berasal dari Allah, yaitu dinul Islam, dan yang kedua adalah agama yang berasal dari nenek moyang. Ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau alaihi salatu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tak ada satu pun bayi yang terlahir ke atas muka bumi ini kecuali dia berada di atas fitrah, lahir dalam keadaan fitrah, lahir dalam keadaan suci, lahir dalam keadaan beragama Islam. Semuanya beragama Islam. Tetapi kata Rasulullah, fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau menjadikannya Nasrani atau menjadikannya Majusi. Jadi sumber agama itu hanya dua, dari Allah dan juga dari nenek moyang atau orang tua kita. Ya, karena itu orang-orang musyrik dulu mengatakan bahwa kami mendapati nenek moyang kami ala millah. Millah yang dimaksud adalah agama. Ya, jadi kalau dikatakan kuntum khaira ummah, dalam ayat ini bisa juga berarti bahwa kalian adalah pemilik agama yang terbaik. Ya, inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah SWT hanyalah Islam. Kemudian makna millah yang ketiga adalah al-imamah, adalah pemimpin. Jadi seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, inna Ibrahima kana ummah. Sungguh Ibrahim itu adalah seorang ummah. Maksud daripada ummah dalam ayat ini adalah pemimpin. Ya, jadi Ibrahim itu adalah seorang pemimpin. Artinya dalam ayat ini, kuntum khaira ummah. Kalian adalah pemimpin yang terbaik. Artinya Allah Subhanahu wa taala menganggap bahwa umat ini adalah umat yang memimpin semua umat yang lain. Ya, kenapa? Karena makna daripada umat adalah al-imamah. Ya, karena itu Rasulullah SAW mengakui akan kepemimpinan kita. Kullukum ra'in. Semua kalian wahai umat Islam adalah ra'in, adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap pemimpin antara kalian pasti akan dimintai pertanggungjawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada pemimpin. Kemudian makna millah yang keempat adalah az-zaman, ya, waktu. Ya, seperti disebutkan dalam surah Yusuf tentang dua pemuda yang pernah bertemu dan ditakwilkan mimpinya oleh Nabi Yusuf. Setelah waktu berlalu, lalu kemudian mereka mendapati ada orang yang bermimpi, maka tiba-tiba mereka teringat dengan Yusuf. Ya. Wadakara ba'da ummah. Ya. Kedua pemuda itu teringat kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam tentang takwil mimpi, padahal ba'da ummah, padahal waktunya telah berlalu. Ya. Waktunya telah berlalu. Ya, jadi yang dimaksud dengan ummah dalam ayat itu adalah waktu atau zaman. Artinya kalau kita membaca ayat kuntum khaira ummah, kalian adalah pemilik zaman yang terbaik.
Alhamdulillah, artinya Allah menjadikan zaman kita ini, waktu kita ini sebagai umat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah zaman yang terbaik. Dan tentu zaman yang terbaik itu adalah dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan tadi, kuntum khaira ummah, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang ada di zamanku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian zaman setelahnya, kemudian zaman setelahnya. Ya. Karena itu jamaah sekalian, ketika Allah mengakui kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik, artinya kita adalah kelompok umat yang terbaik, kita adalah pemilik agama yang terbaik, dan kita adalah pemimpin yang terbaik, dan kita juga adalah pemilik zaman yang terbaik dari semua zaman yang pernah ada di atas muka bumi ini. Zaman kita, waktu yang Allah berikan kepada kita itu hanya berkisar 60 hingga 70 tahun, tetapi berkahnya, kualitasnya itu jauh lebih besar daripada keberkahan dan kualitas daripada umat-umat sebelum kita. Kita berpuasa sehari di jalan Allah SWT, misalnya pada hari Arafah, maka nilainya sama dengan kita telah berpuasa setahun yang lalu dengan setahun yang akan datang, dalam arti bahwa dosa kita diampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kita berpuasa 6 hari di bulan Ramadan, itu telah dianggap seperti kita di bulan Syawal setelah Ramadan, itu dianggap sebagai puasa setahun. Begitu besar nilai pahala dari setiap amalan yang kita lakukan di zaman ini. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan bagi manusia. Jadi kita ini jamaah sekalian, Allah telah mengeluarkan kita. Mengeluarkan kita dari mana? Mengeluarkan kita dari golongan kebanyakan manusia. Manusia ya, kebanyakannya adalah merugi. Kebanyakannya adalah kufur dan fasik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian Allah menyelamatkan kita. Allah mengeluarkan kita dari kegelapan itu menuju kepada cahaya yang terang benderang. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi syarat bahwa kalian bisa menjadi yang terbaik dan akan semakin menjadi baik dan akan berkurang kebaikannya ketika kalian mengabaikan ini. Apa itu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi syarat untuk menjadi yang terbaik di setiap zaman dan di setiap waktu adalah ketika kita menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada 3 syaratnya. Kalian mengajak, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh atau mengajak manusia untuk berbuat ma'ruf. Ma'ruf artinya sesuatu yang diketahui atau sesuatu yang dikenal. Ya, kita mengajak manusia untuk melakukan perbuatan baik yang telah mereka ketahui. Ya, misal sholat, manusia kaum muslimin sudah tahu bahwa sholat itu adalah sesuatu yang baik. Itu adalah perbuatan khair. Itu adalah perbuatan yang ma'ruf. Kita tahu bahwa dia adalah perbuatan baik, maka mari kita ajak manusia untuk melakukan kebaikan. Berzikir adalah sesuatu yang baik. Mengaji adalah sesuatu yang baik. Berpuasa adalah sesuatu yang baik. Dari amalan-amalan seperti itu, kita mengajak mereka, maka kita menjadi bagian daripada kuntum khaira ummah. Yang kedua adalah watanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan mungkar. Apa itu mungkar? Mungkar adalah sesuatu yang kita ingkari. Jiwa kita mengingkari, jiwa kita tidak menerima, maka itulah perbuatan yang mungkar. Misal, ada orang yang berjudi, ada orang yang mabuk-mabukan, minum khamar, ada orang yang berzina, ada orang yang mencuri. Perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan yang sama-sama kita ingkari, maka dia adalah perbuatan mungkar. Nah, untuk menjadi yang terbaik, maka kita harus mencegah dari perbuatan mungkar tersebut. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan umat ini
hanya akan ada ketika kita menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan yang paling pertama, yang terbaik yang kita lakukan adalah kita mengajak manusia untuk berbuat baik. Kebanyakan kita hanya bisa sampai pada taraf kebaikan. Kita menjadi orang baik. Tetapi sangat sedikit kemudian yang mau menjadi al-amir, menjadi orang yang mengajak, yang memerintah kepada yang baik. Iya. Memang ada risikonya ketika kita mengajak orang berbuat baik, apalagi mencegah daripada yang mungkar. Ya, tetapi itu adalah suatu kelaziman bagi seorang muslim untuk menjadi yang terbaik. Ya, kita tidak akan menjadi yang terbaik, kita tidak akan menjadi unggul di antara umat-umat yang ada apabila kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kapan kita hanya beramar ma'ruf nahi mungkar, maka kita bisa rusak. Atau kita hanya bernahi mungkar, maka kita tidak akan bisa baik-baik. Ya, ini bisa diilustrasikan. Misal ada orang yang menanam padi. Ya, dia menanam padi, tetapi kemudian di sekitar sawah itu atau di sekitar padi itu akan banyak rumput yang tumbuh. Maka rumput-rumput itu harus dicabut atau dibuang, ya, sehingga kemudian tidak mengganggu pertumbuhan daripada padi tersebut. Ya, jadi tidak akan sempurna tumbuhnya padi kecuali bila penghalangnya dari rumput itu dihilangkan. Begitu pula dengan kebaikan. Kebaikan ini tidak akan menjadi sempurna kecuali bila kita membuang hal-hal yang mungkar pada diri kita dan termasuk juga pada umat ini. Kalau kita hanya mengajak mereka kepada yang baik, maka akan banyak hal-hal yang merusak pada diri mereka. Nah, sebaliknya, ketika kita hanya mau bernahi mungkar tapi tidak beramar ma'ruf, sama dengan orang yang menanam rumput tetapi tidak menanam tidak menanam padi, atau misal rumputnya dicabut, dihilangkan, dibersihkan, diracun misalnya, tetapi kemudian tidak menanam padi, maka apa yang akan bisa ditunai oleh orang tersebut? Ya, karena itu amar ma'ruf dan nahi mungkar ini harus selalu ditegakkan dalam kehidupan kita. Ya. Tapi jamaah sekalian, untuk dapat beramar ma'ruf nahi mungkar, maka jalan yang paling pertama yang harus kita tempuh adalah mengetahui yang ma'ruf dan mengetahui yang mungkar. Karena itu dulu ada sebagian orang-orang saleh mengatakan bahwa celaka orang yang tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi ada orang soleh lagi yang lain yang mengatakan bahwa lebih celaka lagi orang yang tidak mengetahui mana yang ma'ruf dari mana yang mungkar. Bahkan sebagian di antara mereka menganggap bahwa kita harus lebih banyak mengetahui yang mungkar daripada yang baik. Sekalipun kemudian ada yang kita ketahui bahwa ketika kita menyibukkan diri kita dengan kebaikan, maka insya Allah kita akan tersibukkan dari perbuatan-perbuatan yang buruk. An-nafsu illam tushgiluha bit-ta'ah syagalatka bil ma'siyah. An-nafsu illam tushgiluha bil ma'ruf syagalatka bi al-ma'siyah. Jiwa ini apabila kita tidak sibukkan dengan hal-hal yang baik, maka dia akan menyibukkan kita pada hal-hal yang mungkar. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak akan berguna kecuali bila wa tu'minuna billah, kecuali kalian beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan menghadirkan keimanan yang kuat di dalam hati-hati kita. Artinya apa? Beramar ma'ruf nahi mungkar itu harus didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah agama kita. Segala hal yang tidak didasari dengan keimanan maka dia akan sia-sia. Sama dengan puasa, ya. Kalau tidak diiringi dengan iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah, maka tidak akan berguna puasa yang kita lakukan tersebut. Kemudian Allah katakan walau amana ahlul kitabi, sekiranya ahlul kitab itu dari kalangan Yahudi dan Nasrani beriman, lakana khairan lahum, maka tentu itu akan menjadi lebih baik bagi mereka.
Dalam ayat ini, kalimat ini Allah katakan lau aman walau amana, sekiranya beriman, artinya Allah tidak mengakui keimanan daripada ahlu kitab, tidak mengakui akan keimanan daripada Yahudi dan Nasrani. Dan memang apa yang menyebabkan mereka tidak diakui keimanannya? Salah satu di antara penyebabnya adalah kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu. Mereka dulu tidak mencegah dari yang mungkar, tetapi kemudian mereka juga ikut serta dalam melakukan kemungkaran tersebut. Sekiranya mereka beriman, maka pasti itulah lebih baik. Dan lebih baik dalam ayat ini adalah wajib. Sama dengan perintah sholat Jumat, Allah cuma katakan, dzalikum khairun lakum. Sholat Jumat itu lebih baik bagi kalian. Dikatakan lebih baik, tetapi maksudnya adalah sholat Jumat itu wajib untuk kalian laksanakan. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Sebagian dari mereka beriman dan kebanyakan mereka termasuk orang-orang yang fasik. Jadi jamaah sekalian, dari ahlu kitab Yahudi dan Nasrani, alhamdulillah ada yang beriman. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Najasyi, ada orang-orang Habasyah, ada orang-orang Mesir, mereka semua memeluk Islam. Tetapi dari Yahudi yang masuk ke dalam Islam tidak lebih dari 10 orang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kata Allah, tidak beriman dari mereka ya kecuali sedikit. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dan fasik yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka tidak taat kepada Allah, mereka keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Karena fasik ada yang sifatnya terbatas pada amalan-amalan tertentu, misalnya ada orang yang mabuk-mabukan, berjudi, itu termasuk di antara perbuatan fasik, tetapi terbatas kemungkarannya pada hal-hal yang seperti itu. Tetapi bagi orang yang tidak bersyahadat la ilaha illallah, bagi yang tidak bersyahadat Muhammad Rasulullah, maka dia fasik dalam arti secara mutlak. Artinya apa? Mereka sama sekali tidak menerima akan keimanan ini. Karena itu tadi Allah mengingkari keimanan mereka. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Sekiranya ahlul kitab itu beriman, tentu itu akan jauh lebih baik bagi mereka. Dan ini jamaah sekalian di antara bentuk kelembutan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala terhadap Yahudi dan Nasrani tersebut. Meskipun dalam ayat yang lain Allah mengakui akan kekafiran mereka. Misal dalam surah Al-Bayyinah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi, sungguh orang kafir dari ahli kitab. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengakui akan kekafiran mereka. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat-kalimat yang lembut bagi mereka supaya mereka bisa menerima. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman dan kebanyakan mereka hanyalah termasuk di antara orang-orang yang fasik. Ya, mulai dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini. Tetapi secara kuantitas dalam sejarah ditemukan bahwa orang-orang Nasrani itu jauh lebih banyak masuk ke dalam Islam daripada orang-orang Yahudi. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja itu hanya ada 10 orang atau tidak lebih daripada 10 orang yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membuktikan bahwa kebanyakan mereka benar-benar fasik. Saya kira inilah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak faedah yang bisa kita dapatkan dari ayat ini, tetapi karena waktu yang membatasi, maka kami cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Apabila ada baiknya dan benarnya, maka hal itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada kekurangan atau kesalahan, kekeliruan, maka hal tersebut datanya dari kami pribadi dan dari syaitan la'natullah alaihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.